Materi kita melanjutkan pada minggu yang lalu, masih terkait tentang cerita dua saudara yang awalnya dia agamanya Majusi. Kemudian dua-duanya ingin masuk Islam. Namun sayang saudaranya yang gedean kagak jadi, batal. Ya, masuk Islamnya batal. Tapi saudara yang kecilan jadi. Nah, ini sekarang cerita tentang saudara yang kecil dah. Kalau yang gede nggak diceritain lagi dah. Ya, ini sekarang yang asgornya, saudara yang kecil ini. Ya, ini orang yang dapat taufik hidayah. Masya Allah, dia udah lama banget ya menyembah api, tapi dengan hidayah Allah akhirnya dia mau masuk Islam. Tapi jangan sampai udah lama agama Islam, masuk ke agama lain. Jangan sampai, ya Allah, ngeri kita, ngeri. Jadi namanya apa? Murtad. Ya, kan ada murtad, ada juga mu'allaf. Itu dua tuh. Ya kalau murtad, nauzubillah min zalik. Ya Allah sayang banget. Ya tadinya agama Islam, selama orang agama Islam, ya, walaupun ya itu dia banyak dosa, banyak kesalahan, tapi imannya tetap ada, Islamnya ada. Dia pernah membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia meninggal dunia, tetap dia nanti dalam keadaan Islam dan pasti akan masuk surga. Walaupun kita nggak tahu apakah masuk surganya transit dulu ke neraka atau bagaimana. Tapi orang Islam itu dijamin. Banyak hadis-hadisnya ya, yang menyatakan kalau ada orang beriman walaupun hanya sebesar biji zarrah imannya, ya itu tetap nanti dia akan diangkat dari api neraka. Tapi kalau orang kafir, Pak, atau orang yang murtad sampai mati, ya udah, khalidina fiha, selama-lamanya di api neraka. Nah, seperti itu. Makanya murtad ya dikhawatirkan banget. Jangan sampai kita murtad. Sampai-sampai Allah bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang kedua mu'allaf. Kalau mu'allaf itu bagus. Orang kafir, orang non-muslim, entah agamanya apa saja, kemudian dengan faktor hidayah, tanpa ada paksaan dari siapapun juga. La ikraha fiddin. Sebab agama kita mengajarkan gak boleh memaksa. Ya, orang mau masuk Islam silahkan, itu faktor hidayah. Ya, itulah ikraha fiddin. Sekarang dia masuk Islam faktor hidayah. Maka kata Allah, yughfar lahum ma qad salaf, diampunin dosa-dosanya. Udah tua banget dah, 80 tahun. Ya, baru masuk Islam. Habis baca dua kalimat syahadat, meninggal dunia, mati. Surga enggak? Surga. Padahal cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, tapi itu kalimat yang sangat dahsyat yang menyebabkan orang bisa dimasukkan ke dalam surga. Itu dalilnya banyak dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi. Tapi kalau ada orang muslim, udah lama banget dia muslim, tiba-tiba dia murtad, pindah ke agama lain, habis begitu mati, bagaimana kira-kira? Ya, itu masuk ke dalam api neraka. Faqad habita amaluh. Amal-amalnya selama Islam gugur semuanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita selalu minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nah, ini terkait orang yang dapat hidayah. Ya ja'al ahul asghar. Datang dan ceritanya saudara yang kecil. Ya ma'a auladihi as-sighar, bersama dengan anak-anaknya yang kecil. Wa ma'amro'atihi, bersama istrinya juga, sekeluarga punya tujuan mau masuk Islam. Jadi bukan ayahnya saja, istrinya diajak juga, anak-anaknya diajak juga, sekeluarga dia masuk Islam. Datang kemana? Ya, dakhalu, ya mereka itu masuk bainan nasi fil majlis. Ya, di keramaian manusia, di majlis yang dipimpin oleh tuan guru siapa? Malik bin Dinar. Jadi dia masuk tuh ke majlisnya ya tuan guru siapa? Ya, Malik bin Dinar. Wajalasu, akhirnya mereka duduk, hatta paraga malikun min kalamihi wa wa'zihi, sehingga sampai selesai Malik bin Dinar menyampaikan tausiahnya, ya nasihat-nasihatnya. Biasa yang namanya ngaji. Ya, jadi dia menyampaikan tausiah, pesan-pesan yang bagus-bagus buat jamaahnya, memberikan mauizahnya. Selesai pengajian, summa qala ilaihi syabu. Akhirnya dia sempat berdiri. Dia menceritakan waqasa alaihil qissa, diceritakan tuh. Di depan umum tuh. Ya,
banyak jamaah. Ya, dia memberanikan diri menceritakan tujuannya ingin masuk Islam tanpa ada paksaan dari manapun juga. Tapi dicerita ya bahwa dulu dia pernah menyembah api, udah lama banget nyembah api. Ya, kemudian dicoba-coba, mudah-mudahan api yang selalu disembah-sembah sekarang udah kagak membakar dia. Dicoba tangannya dulu, ternyata masih membakar. Dia nggak mau dah. Ya, dari situ tuh ceritanya. Ya, didengarkan oleh orang banyak di situ. Akhirnya tuh Bapak Ibu Saudara, wasa'alu ayyuridu alaihil Islam. Dia meminta ya untuk apa? Ya, untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa ala ahli baitihi. Begitu juga keluarganya, anaknya, istrinya. Fa'uridu alaihim. Akhirnya disodorkan kepada mereka. Wa aslamu jami'an. Nah, kemudian mereka ya masuk Islam semuanya. Jadi karena keinginan mereka sendiri, sekeluarga, ya akhirnya mereka masuk Islam. Nah, setelah dia menyatakan masuk Islam, dibimbing membaca 2 kalimat syahadat oleh Malik bin Dinar di majlisnya karena disaksikan oleh orang banyak, fabakan nasukuluhu parohan, nangis tuh jamaah semuanya. Nangisnya nangis gembira. Ya kan orang ada 2 ya nangisnya, ada nangis gembira, ada nangis sedih, ya berduka. Tapi sama, nangisnya keluar air mata juga. Ya, itu begitu. Tapi ada nangis gembira, ada nangis ya bersedih, berduka cita. Ada orang senang banget, gembira banget. Pulang haji dia senang bahagia. Sampai di rumah ketemu sama keluarganya, nangis nggak kira-kira? Nangis itu nangis bukan sedih. Jangan bilang, lu pulang haji ngapa nangis sih, sedih banget. Ente salah. Saya nangisnya nangis gembira. Saking gembiranya tuh. Ya Allah, dikasih selamat, dikasih macam-macam. Sampai di rumah tuh ya sama teman-temannya pada pelukan sambil nangis. Tuh begitu. Sampai di Ka'bah nangis, sampai di rumah nangis juga. Itu nangis bukan sedih, tapi nangis apa? Nangis gembira. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini jamaah pada nangis, tapi nangis senang bahagia. Kenapa? Karena saudaranya ya dapat hidayah masuk Islam. Nah, masuk Islam lah ceritanya dia. Wa aradasyabu ayyarji'a. Kemudian ya anak itu tuh, anak muda yang tadi yang keluarga terus keluarga pengen pulang dah ceritanya. Udah selesai diislamkan mau pulang. Faqala lahu, maka berkata ya seseorang kepada pemuda tersebut, ijlis. Dah duduk dulu sini jangan kemana-mana. Hatta ajma'alaka min ashabi syai'an min amwalid dunya. Ya, sehingga saya akan mengumpulkan buat kamu dari sahabat-sahabat saya sesuatu dari harta-harta yang dimiliki. Ya, jadi ceritanya nih jamaah pengen dimintain uang. Ya, untuk membantu siapa? Membantu orang yang baru masuk Islam ini yang kita sebut dengan apa? Mu'allam. Tapi apa kata orang tersebut yang baru masuk Islam? Faqala, maka dia bilang la uridu an abi ad-dina bid dunya. Saya tidak mau saya jual agama saya dengan dunia. Tuh, dia nggak mau, udah nggak usah repot-repot, nggak usah ngumpulin uang, ya memberikan sesuatu buat saya karena saya baru masuk Islam, ya itu nggak usah. Dia tolak tuh, saya nggak mau, ya menerima itu. Subman soropa, akhirnya dia kembali. Dah selesai dah tuh. Nah sekarang cerita kehidupan dia nih, baru masuk Islam bagaimana? Pada khala khirbatan, maka dimasuk di satu komplek. Fawajada fiha baitan makmuron, lalu dia ya, menemukan di dalam komplek itu ada rumah makmuron yang ramai. Ya, panazala fihi, maka dimasuk di situ. Jadi dia tinggal di satu komplek yang di situ ada rumahnya, dimasuk di situ. Jadi komplek itu cukup ramai. Ya, dimasuk. Nah, rumahnya ada di satu atau hirbah, satu komplek. Falamma asbaha minal ghad, maka tatkala esok harinya pagi-pagi, qalat lahum ra'atuhu, lalu istrinya berkata kepada suaminya yang keluarga muslim yang baru masuk Islam tuh. Nah, pagi-pagi istrinya bilang dah tuh sama suaminya, "Ilham ila suqi, dah kamu sekarang pergi ke pasar, watlub amalan, cari kerjaan, wastar bi ujratika, dan belilah dengan sebab upah kamu nanti jasa kamu sayan sesuatu nakuluhu yang bisa kita makan." Tuh, jadi biasa pagi-pagi sebagai kepala keluarga ya mau bekerja, mencari apa?
maisha, untuk bekal kehidupan dia. Disuruh sama istrinya. Baik, ya. Dia berangkat dah pasar. Mungkin di pasar nanti dia ingin apa? Menjual jasanya. Jadi tukang panggul kah? Jadi apa aja. Ya, itu namanya jasa. Nanti dari jasa manggul atau jasa apa saja, ya dia dapat upah. Nah, upahnya nanti dia mau beli sesuatu untuk keluarganya makan. Itu seperti itu. Makanya keringat orang-orang tuh yang untuk mencari maisha, bapak saudara, istilahnya keringat. Ya walaupun dia nggak pakai keringat gitu, ya istilahnya keringatnya orang yang mencari maisha itu katanya sangat istimewa. Sebab ada dosa yang tidak bisa diampunkan dengan sebab sholat, dosa ada yang tidak diampunkan dengan sebab puasa, dosa ada yang tidak diampunkan dengan sebab haji maupun umrah. Tapi dosa itu bisa diampunkan dengan apa? Rasa capek dan letihnya seseorang ketika mencari maisha buat kehidupan keluarganya. Tuh, begitu. Jadi ini kita nih orang laki-laki sebagai kepala keluarga, apapun yang kita kerjakan dalam rangka untuk menghidupi keluarga kita di rumah, itu nilai pahalanya besar. Jadi bukan ibadah, tapi lebih besar dari ibadah-ibadah. Nah, begitu. Kelihatan kan bukan ibadah. Disangkanya kita kalau ibadah itu kan sholat, puasa. Ada yang bilang itu bukan ibadah. Tapi sebenarnya itu nilainya lebih besar daripada ibadah. Kenapa? Karena kata Nabi, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampunkan dengan sebab sholat, puasa, haji, zakat, umroh. Tapi itu bisa dihilangkan, dilebur dosanya dengan sebab rasa capek dan letih ketika kita ya menjalankan pekerjaan kita dalam rangka mau memberikan nafkah buat keluarga kita. Itu begitu. Makanya dia berangkat dah. Ya berangkat ke pasar. Sumaqama fazahaba ila suqi. Lalu dia berangkat aduh Bapak, Ibu Saudara. Falam yastarjirhu ahadun, ternyata dia kagak dapat kerjaan sama sekali. Satu pun kagak ada yang nyuruh dia. Ya, jadi dia di pasar tuh menawarkan jasa. Tapi sayang, satu pun sehari itu di pasar dia nggak dapat ya pekerjaan. Faqala fi nafsi, lalu dibilang dalam dirinya, hatta a'mala fihi, sehingga saya akan bekerja ya fihi lillahi ta'ala pada hari ini karena Allah Ta'ala. Udah sekarang saya mau kerja ya mau jadi karyawan Allah aja udah. Tuh, sekarang dia mau bekerja untuk Allah. Bagaimana bekerja dengan untuk Allah? Pada kholam masjidan, dimasuk ke dalam masjid, matrukan anil jamaah, sunyi dari masyarakat, di masjid sendirian, ya jauh dari keramaian, orang-orang pada sibuk di siang hari, tapi dia masuk ke masjid, kemudian dia bekerja, ya jadi karyawannya Allah. Ngapain? Shalla fihi lillahi ta'ala, di sholat di tempat itu ya karena Allah Ta'ala, ilal lail, enggak tanggung-tanggung sampai malam. Ya, jadi dia bekerja, ya bekerjanya ya jadi pegawai Allah. Bagaimana caranya? Dimasuk ke dalam masjid, dia sholat, dia zikir sampai malam. Itu ilal lail, sampai malam. Summa rojaila manzil, udah malam baru dipulang ke rumahnya. Soprol yada ini tangan kosong. Jadi pulang kagak bawa apa-apaan, tangan kosong. Nah yang namanya istri kan pasti nanya ya dari pagi pulang malam. Ya mungkin wah banyak nih hasilnya. Begitu. Istri nanya dah wajar. Ya faqalat imra'atuhu, maka istrinya bertanya, alam tajid ya al yaum syai'an, apakah engkau dapatkan di hari ini sesuatu? Faqala, lalu dia bilang sama istrinya, ayatuhal mar'ah, wahai istriku, amiltul yauma, ya saya sudah bekerja hari ini lil malik, bagi satu raja. Ya, jadi saya kerja untuk raja, katanya maksud untuk Allah, Al-Malikil Jabbar, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bekerja jadi karyawan Allah. Ya, falam yu'tini syai'an, tapi Allah belum kasih saya ya sedikit pun. Belum digaji, saya belum digaji. Ya maklum baru 1 hari. Ya, jadi tunggu aja tunggu. Saya belum digaji karena saya bekerja lillah, ya jadi karyawannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibilang belum dapat apa-apa. Allah belum ngasih saya. Malik belum ngasih saya sesuatu.
asa ayyutiyani ghadan. Ya mudah-mudahan besok ya Al-Malik itu akan memberikan saya ya upahnya. Fabatu jami'an, maka mereka sekeluarga tidur jai'in dalam keadaan lapar. Lapar sehari enggak makan. Ya. Ya Allah, ya emang enggak punya apa-apa. Anaknya lapar, istrinya lapar, suaminya lapar, tidur. Ya. Itu hari pertama. Falamma asbaha minal ghadi, maka tatkala ya besok paginya fa kharaja ila suqi, maka ya orang tersebut kembali lagi ke pasar. Falam yajid amalan, di pasar enggak nemuin kerjaan lagi. 1 hari 2 hari ya, itu hari keduanya sama kagak dapat lagi kerjaan. Fazahaba ila zalikal masjid, dia kembali lagi pergi ke masjid. Wasalla fihi, dia salat lagi lillahi taala, ya karena Allah taala, ilal lail, sampai malam lagi. Tuh, ini hari kedua nih, sampai malam lagi. Summa raja ila manzilihi, kemudian dia pulang ke rumahnya, soprol yadaini, dalam keadaan tangan kosong lagi. Ya pulang tangan kosong, istrinya bukain pintu nanya. Faqalat lahum ra'atu, istrinya nanya lagi. Alam tajidil yauma aidan syai'an, apakah hari ini kamu enggak mendapatkan sesuatu juga? Faqala, lalu suaminya jawab, amiltul yauma lil maliki allazi amiltu lahu amsi. Saya hari ini kerja sama seperti hari kemarin, sama raja yang memang ya saya berharap mungkin besok kali baru ngasih gaji. Hari kedua belum dapat gaji juga ya. Ya, jadi arju ayyu'tiyani ghadan. Saya berharap mungkin besok ya dia akan memberikan gaji kepada saya. Nah, besok itu hari apa? Wa huwa yaumul jumu'ah. Besok adalah hari Jumat. Tuh, jadi dah hari keduanya kosong. Hari ketiganya fabatu aidan, maka mereka tidur lagi jai'ina dalam keadaan lapar. Berarti hari kedua lapar, tidur dalam keadaan lapar lagi. Falamma asbaha minal ghad, maka tatkala di pagi hari besoknya, wa huwa yaumul jumati, itu hari Jumat. Jadi mulai dari apa? Dari Rebo kerja ya enggak dapat apa-apa. Ya Kamis kerja kagak dapat apa-apa. Nah, besoknya hari Jumat. Ya, besok hari Jumat pagi-pagi dia kerja lagi, berangkat lagi ke pasar. Fa zahaba ila suqi, maka dia pergi ke pasar. Falam yajid amalan, ternyata belum dapat kerjaan juga. Belum dapat juga Bu tuh kerjaan. Ya Allah, orang memang kalau lagi nyari kerjaan tuh kalau yang susah banget, yang gampang. Nah begitu. Tapi inilah yang namanya kehidupan. Ya, tapi kita punya Allah, ingat kita punya Allah. Ya, kerja untuk Allah. Tuh, jadi kita jangan putus asa. Yang namanya manusia kan kehidupannya macam-macam. Lagi enak-enak, kadang-kadang lagi enggak. Udah kita pokoknya punya Allah. Ya, kita punya bos dari segala bos. Nah, bos itu siapa? Allah. Akhirnya fazahaba ila zalikal masjid. Karena nyari kerjaan, ya di pasar enggak ada, dipergi lagi ke masjid itu. Ya, jadi karyawan Allah lagi dia. Fasalla raqataini, salat 2 rakaat, summa rafa yadahu, kemudian dia mengangkat tangannya. Nah, di hari Jumat pagi itu dia kemudian salat 2 rakaat, kemudian dia mengangkat tangannya. Ilas sama. Orang biasa kalau berdoa begitu, diangkat ya kepalanya ke atas langit. Ya, bukan berarti Allah ada di langit, bukan. Ini menunjukkan kemuliaan, ketinggian, keluhuran, gitu. Jadi ya Allah, masa begitu? Ya, dia ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu di ke atas, maksudnya atas itu menunjukkan mulia, gitu. Nisbahnya kepada kemuliaan. Bukan berarti Allah itu ada di apa? Di atas. Jadi Allah enggak di atas, kagak di bawah. Ya Bu ya? Ya, jadi kalau ditanya Allah ada di mana, Bu? Di atas. Salah. Emang di mana Ustaz? Di bawah. Salah juga. Gitu. Jadi Allah ada di mana? Allah tidak bertempat. Karena yang ada tempat itu makhluk. Ya, di atas, di bawah. Ustaz bisa aja di atas enggak, di bawah enggak. Jadi Allah ada di mana? Allah tidak bertempat. Sebab tempat itu makhluk yang menciptakan Allah. Tempat kan makhluk, atas tempat, Allah yang ciptakan. Bawah tempat, samping kanan, samping kiri, itu tempat. Di pojok, di tengah. Kalau kita kan ada tempat kita, di mana? Ada yang di samping, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang lagi senderan. Ya, itu tempat namanya. Iya kan?
Begitu. Tapi kalau Allah enggak. Tuh, ini dipahami nih. Jadi Allah itu tidak bertempat. Kenapa? Karena tempat itu makhluk. Kalau Allah bertempat berarti Allah seperti makhluk. Sementara Allah laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Jadi keberadaan Allah tidak ya membutuhkan tempat dan waktu. Begitu ya Bapak, Ibu, Saudara. Ya, jangan bilang saya mau pergi mana yang di atas aja dah. Nah, yang di atas apaan? Cecek kali metoke ya. Kadang-kadang begitu. Ya Ustaz, saya mau pergi mana yang di atas aja dah. Saya mau nerimain aja. Ya, yang di atas. Yang di atas apaan? Gitu. Nah, ini maksudnya kemuliaan. Dinisbahkan kepada kemuliaan. Jadi dia mengangkat ya kepalanya ke atas dalam berdoa. Itu ya menandakan bahwa atas itu tempat yang mulia. Begitu ya Bapak Ibu. Pakola. Lalu nih. Orang ini nih berdoa di hari Jumat tersebut. Ilahi wa sayyidi wa maulaya. Nih kita ya yakin itu Bapak Saudara. Kemuliaan. Ya termasuk Jumat sekarang kemuliaan Jumat. Ini ngomong apa adanya. Ilahi wahai Tuhanku. Wa sayyidi tuanku. Wa maulaya. Ya itu apa? Penghulu aku. Dibilang begitu ilahi artinya ya ilahi wa ya sayyidi wa maulaya laqad akramtani bil Islam, engkau sungguh telah memuliakan saya dengan Islam, wa tawajjatani bitajil Islam, dan engkau telah memberikan mahkota kepada saya dengan mahkota Islam, wa hadaitani bitajil huda, engkau berikan petunjuk kepada saya dengan mahkota huda, petunjuk. Nah ini mintanya. Tadi muji dulu tuh muji. Ya kita kalau mau minta muji dulu. Ilahi. Ini muji namanya. Wa sayyidi wa maulaya laqad akramtani bil Islam. Kan memuji tuh. Wa tawajjatani bitajil Islam. Wa hadaitani bitajil huda. Dipuji. Nah baru minta. Tapi mintanya dengan wasilah. Tuh, wasilah. Fabi hurmatin. Ya apa? Din allazi razaqtanihi. Tuh. Maka dengan kemuliaan agama yang telah engkau berikan ya kepada saya. Tuh, ini namanya wasilah. Kita jadi boleh berdoa dengan wasilah. Ya, agama Islam. Dengan kemuliaan agama Islam yang telah engkau berikan kepada saya. Nah, yang kedua, wa bi hurmatil yaumil mubarak asy-syarif. Nah, itu Bapak Saudara, ya Ibu ya. Dan dengan kemuliaan hari Jumat yang penuh berkah dan mulia ini. Allazi qadruhu indaka azim. Yang ukurannya ya di sisi kamu itu sangat besar. Wa huwa yaumul jumu'ah. Itu yang dimaksud hari Jumat. Oh, hari Jumat Masya Allah hari yang penuh berkah, mulia, yang ukurannya begitu azim. Ya, nah itu. Nah, baru minta setelah berwasilah begitu lah. Wasilah dengan agama Islam yang Allah berikan, kemuliaan hari Jumat yang penuh barokah dan mulia, baru diminta as'aluka. Saya minta kepada engkau ya Allah, antar pasugla napakoti iyali, supaya engkau hilangkan kesibukan napakah keluarga saya, an qalbi, dari hati saya. Saya bingung nih, anak saya lapar, istri saya juga lapar, saya udah kasab, udah usaha, ya hari pertama enggak dapat kerjaan, hari kedua enggak dapat kerjaan, ini hari ketiga nih, ya, nah saya kerja kepada engkau ya Allah. Nah, tolong angkat segala kesibukan napakoh keluargaku dari hati saya. Wa tarzukuni min haitsu la yahtasib, dan semoga engkau berikan rezeki kepada saya dari jalan yang saya tidak duga-duga. Ini kan doanya mantap ini. Ya, mudah-mudahan engkau berikan rezeki kepada saya dari jalan yang saya nggak duga-duga dah. Pokoknya bagaimana caranya dah. Yang penting pokoknya ya istri saya jangan kelaparan lagi. Ya anak saya jangan kelaparan lagi. Bagaimana caranya? Pokoknya Allah yang tahu dah. Itu namanya min rizqun min haitsu la yahtasib. Dan dalam Al-Qur'an ada istilahnya wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepada hambanya dari jalan yang enggak diduga-duga. Ini kita nih kadang-kadang kita enggak tahu rezeki. Ya, enggak pakai diduga-duga. Makanya jangan pakai hitungan. Kalau rezeki jangan pakai hitungan. Anak saya ada 5. Kalau satu orang sehari sekian, ya gue gaji gue sekian doang.
bagaimana nih? Sekolah bayarannya berapa? Ya, jangan pakai dihitung. Ya, kalau dihitung mah emang ente yang nyari. Ya, udah jangan dihitung, berani aja berani. Ya, begitu bismillah. Ya, mudah-mudahan ya nanti Allah akan kasih. Itu namanya wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Ternyata benar. Ya tiap hari ada aja rezeki. Kita nggak pernah hitung, nggak pernah sangka-sangka, Allah kasih aja. Oh begitu. Ya walaupun ikhtiar tetap, tapi semuanya diserahkan kepada Allah. Tuh diminta begitu. Pokoknya berikan saya rezeki dari jalan yang saya nggak duga-duga. Tuh Pak Ana, maka saya wallahi demi Allah astahi min ahli. Nah tuh begitu. Dibilang demi Allah saya malu sama istri saya. Wa iyali saya malu sama anak-anak saya. Wa akhafu alaihim saya takut ntar mereka minta ghairil hali bisa berubah lagi kondisinya li hadatsati halihim fil Islam karena dia baru aja masuk Islam. Istri saya baru masuk Islam, anak-anak saya baru masuk Islam. Lah kalau saya mudah-mudahan emang benar-benar udah kuat mantap, tapi kan saya nggak tahu nih anak saya sama istri saya. Ya, entah gara-gara dia masuk Islam bisa lain. Nih sih lu gara-gara masuk Islam jadi begini kita susah. Nah, begitu. Khawatir jadinya. Di ngomong datang Allah dicurhat. Jangan sampai ya Allah, saya khawatir ntar berubah lagi hatinya. Ya, sebab yang namanya hati kan begitu ya. Makanya kita selalu minta ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa imanik. Tuh. Itu kita selalu minta mantapkan hati kita jangan berubah-ubah dalam masalah keyakinan. Tuh, saya khawatir nih istri saya sama anak saya. Kan gara-gara lapar bisa berubah ntar ya. Apalagi ada yang bawain Indomie, ya, ada yang bawain beras, ada yang bawain udah masalah ya bulanan saya tanggung. Masalah ya pendidikan saya tanggung, sekeluarga semuanya. Tapi ada syaratnya. Nah, begitu. Agamanya disuruh pindah ke agama lain. Wah, iya dah. Tuh. Karena posisi ekonomi. Makanya kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kupro. Bisa jadi gara-gara fakir orang jadi apa? Kupur. Bukan hanya kupur nikmat, pindah agama. Tuh begitu. Makanya dia ngomong begitu sama Allah, dah curhat sama Allah. Ya Allah, saya khawatir nanti takut keluarga saya pindah lagi. Nah, begitu. Qama, kemudian dia berkata, summa qama, kemudian dibangun. Wastaghala bisolati, disolat lagi. Wasalla rakaat ini sholat 2 rakaat, sholat hajat dah ceritanya. Ya, sholat 2 rakaat, sholat hajat. Hajat itu artinya kita minta sama Allah. Ibu, bapak, saudara boleh tuh kita kerjain sholat hajat. Kita lagi ada masalah nih, ada kepentingan. Dah ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Kita curhat dah sama Allah, ngomong aja apa adanya. Ya Allah, saya lagi susah banget nih ya Allah nih. Ya, ngomong aja orang Cidodong ngomongnya bagaimana, begitu aja udah ngomongnya. Iya, begitu. Sholat 2 rakaat, sholat hajat. Terus minta. Nah, itu dengan kita minta curhat begitu pasti Allah akan kabulkan. Dengan yakin, Pak. Ini kadang-kadang kita kurang yakin. Yakin. Ini anak muda nih benar-benar yakin dah. Nah, di hari Jumat lagi, dia yakin banget kemuliaan hari Jumat. Di sholat 2 rakaat. Nah, selesai falamma kana waqtun tisafin nahar, maka tatkala udah siang hari. Ini kan tadi pagi tuh. Ya kira-kira jam 11 dah. Jam 11 kharaja hadza sabilal jum'ah. Kemudian dia keluar untuk sholat Jumat. Wa ghalaba ala auladi alju, dan dia biarkan anak-anaknya masih dalam keadaan lapar. Jadi udah jam 11 tuh, udah mau sholat Jumat. Ya dibiarin dah, anaknya lapar, belum makan tuh hari itu. Berarti dari Rebo, Kamis, Jumat. Ya udah 2 hari setengah. Ya bagaimana ya kita ya puasa aja, masya Allah terasanya juga gimana, ya begitu, ya udah lapar. Tiba-tiba pas ya orang ini pergi sholat Jumat, wajah rajun ila babi baitihi, tiba-tiba ada orang laki-laki datang ke rumahnya tuh, masuk datang ketok pintu, ya dia datang ila babi baiti, ke pintu rumahnya, allazi fihi iyaluhu, yang memang di situ ada keluarganya, ada istrinya. Wa qara alaihimul bab, lalu diketok-ketok pintu. Ya, berarti sama dulu sama sekarang sama juga. Kalau datang ke rumah diketok pintunya. Assalamualaikum. Nah,
Diketok juga pintu, bukan jendelanya yang ketok, bukan, tapi pintunya. Wa qara alaihimul bab. Diketok tuh Bapak, Ibu, Saudara, pintunya. Fa kharajat imratuhu, keluar istrinya. Sini keluar faizan huwa syabun hasanul wajhi. Ya, yang dilihat kaget nih istrinya. Ada seorang pemuda yang wajahnya bagus banget dah. Biyadihi tobakun min zahabin. Ya, di tangannya ada nampan. Nampannya terbuat dari emas. Ya, itu kekuning-kuningan. Ya, nampannya aja udah, masa lo dari zahab, kalau dijual ke Bayuran ya udah berapa duit itu. Ya, itu baru nampannya doang, isinya belum dilihat itu. Ya Allah. Ini ternyata nih yang datang malaikat. Ya, syabun hasanul wajhi, malaikat. Allah mah gampang aja. Itu yang dikatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, begitu. Malaikat datang. Ya, itu begitu. Jadi di tangannya ada nampan yang terbuat dari emas mughatan bimindili mazhabin, kemudian ditutupin dengan mindil. Mindil itu semacam sapu tangan yang kekuning-kuningan emas juga. Masya Allah. Ya. Faqala laha, lalu pemuda itu berkata kepada ini perempuan, khuzi, ambil nih wahai ibu, hazat tobaqoh, nampan ini, wakuli, dan katakanlah lizaujiki kepada suami kamu, hazihi ujratu amalika fi yaumaini, ya ini adalah upah ya kerjaan suami kamu 2 hari, hari Rebo sama hari Kamis. Tuh, itu gajinya tuh dikasih. Ya, ini adalah gaji ya kerjaan suami kamu selama 2 hari, hari Rebo sama hari Kamis. Gaji itu Masya Allah, kerja sama Allah. Udah kita jadi karyawan Allah aja. Ya, jadi karyawan Allah. Ya, itu kalau kita sholat tahajud jadi karyawan Allah tuh. Ya, kalau kita sholat duha karyawan Allah. Bismillah. Makanya kita sekalipun kerja, sholat duha jangan dilupain. Nah, seperti itu. Fazid, kata ini nih, ya kata pemuda tersebut, maka ya tambahkanlah ya antepil amal. Ya, pesan tuh sama suami kamu, coba tolong lebih giat lagi kerja. Ya, untuk ya siapa, untuk Malik, untuk raja. Ya, tolong tambahin lagi kerja, semangat lagi. Nanti naziduka nahnu fil ujrah, pasti kami akan tambahin lagi upahnya. Itu baru 2 hari aja upahnya segitu. Ya, ntar suruh kerja lagi yang banyak. Ya, tambahin lagi giat terus, nanti saya akan tambahkan upah lagi. Tuh khosotan fi hadal yaumi, apalagi ya istimewa di hari ini, hari Jumat. Apalagi di hari Jumat, katanya ini hari Kamis nih, besok hari Jumat. Nah, besok kita suruh kerja buat Allah lebih banyak lagi. Ya, khosoh fi hadzal yaum, yakni yang ia maksud yaumal jumu'ati, yaitu hari Jumat. Fa innal amalal qalila, maka sesungguhnya amal yang sedikit fi hadzal yaumi, di hari ini, indal malikil jabbar, menurut Allah Subhanahu wa taala kasirun. Jadi kerja sedikit di hari Jumat, tapi nanti penilaiannya di hadapan Allah banyak. Fa'akhazatit tobaqo, maka itu perempuan istrinya ya itu ambil datu senampan yang diberikan tadi. Faizan fihi alfu dinarin, ternyata isinya dibuka 1000 dinar. 1000 dinar. Dinar itu uang emas, ya. Jadi uang keping emas tuh. Ya kalau satu keping emas aja nilainya udah di atas 500. Berapa? 4 juta. Satu keping emas tuh, 1 dinar itu udah 4 juta. Sekarang kaliin 4 juta kali 1000 berapa? 4M. Bu, berapa Bu? 4M. Taruhnya di ember Bu. Ya. Masya Allah. Itu begitu. 2 hari itu. 2 hari. Gajinya segitu. Ya Allah. Hari Jumat. Hari Jumat. Tuh. Jadi doanya tuh yang mantap doanya. Ya, doanya. Benar-benar. Masya Allah. Jadi ada 1000 dirham. 1 dirhamnya 4 juta. Ya, itu 1 keping emas. Ya, pokoknya 1 keping emas tuh udah nilainya besar banget itu.
Ya, nah itulah Allah ngasih seperti itu. Fakhazat dinaran lah itu perempuan ngambil cuma 1 dinar doang. Diambil 1 doang. Ya, 1 doang. Wa zahabat ila sarraf, dibawa ke kebayuran. Ya. Itu benar itu artinya. Wa zahabat, dan pergi itu perempuan ila sarraf, ke BCA, ya. Nah, penukar uang. Ya, money changer. Iya, sarraf. Ya. Ya artinya dibawa ke kebayuran dah, ditukarin 1 aja. Wa kana sarraf nasranian. Nah, pegawai daripada money changernya itu agamanya Nasrani. Pawazana dinar, ditimbang tuh. Dinarnya ditimbang. Tuh, uang emas ditimbang. Fazadanal miskol. Biasanya itu cuma 1 miskol. Ini lebih dari miskol. Ila miskola ini itu sampai 2 miskol. Coba bayangkan. Ya, ini benar-benar uang emasnya murni banget. Karena dari akhirat. Ya. Yang ngirim malaikat Jibril. Ya, Masya Allah. Nggak ada pabriknya di dunia. Tuh, jadi bingung nih orang Nasrani. Ini dari mana uang begini nih? Ya, nilai emasnya beda. Gitu. Panazara ila naqsihi, diteliti. Ya, sampai ukiran-ukirannya. Fa'arofa annahu min hadayal akhirah, kata orang Nasrani, ini hadiah dari akhirat ya. Orang Nasrani tahu. Ya. Ini saya cari-cari nggak ada nih pengeluarannya di tahun berapa ini. Ya, karena kalau emas kan uang emas. Kalau emas mah kapan aja laku ya. Tuh, begitu. Karena kan kepingan emas. Ya kalau rupiah tahun sekian udah kagak laku ya. Nah itu. Karena kan rupiah cuma kertas doang. Kita dibohongin, kertas doang kita dikasih. Iya kan, cuma kertas. Kalau ini emas. Itu emas Bapak bawa kemana aja laku. Ya, nah begitu hebatnya tuh dirham sama dinar begitu. Ya, jadi diteliti. Masya Allah, ini nggak ada di dunia. Ditanya, ente dapat hadiah dari akhirat. Tuh begitu. Qala laha, maka itu pegawai ya money changernya berkata tuh kepada tuh perempuan, min aina wajadti hadza, dari mana ente dapat? Udah bingung kan? Ya, ente dapat dari mana? Pakosotku, diceritain tuh. Cerita tuh perempuan. Ya, cerita qala sarraf, lalu itu ya pegawai money changernya bilang, "Aqridni alal Islam." Ya, saya ya ingin ya mau masuk Islam juga. Tuh, akhirnya orang Nasrani pengen masuk Islam juga. Ya, dia bingung ini. Ini 1 keping ya emas begini nggak ada di dunia. Ya udah, Pak lama akhirnya dia masuk Islam. Tuh seperti itu ya. Udah sampai sini dulu dah. Ya, nanti baru semua dapat. Ya, udah jam 6. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi satu wasilah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Allah lindungi kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah luaskan rezeki kita dalam rangka kita ya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir hanya mengingatkan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Baihaqi Mustafa, namun saya sampaikan lagi ya, jangan lupa ya hari Sabtu ya Pondok Pesantren At-Thahiyah Al-Muklihin akan mengadakan acara peringatan Maulid dan santunan yatama. Ya, mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Silakan, mau naik pesawat boleh. Ya, mau naik kereta api boleh. Ya, mau pakai bis boleh, pakai mobil, mau jalan juga boleh. Ya. Nah, begitu. Pokoknya saya tunggu di Pondok Pesantren At-Thahiyah Al-Muflihun di Anyer ya. Namun kalau yang memang kebetulan nggak ada waktu, mohon doanya aja ya. Mohon doanya supaya acara tersebut lancar dan sukses. Tapi yang ada waktunya, yang ada kesempatannya, silahkan ikut serta sambil doakan supaya tempat itu penuh dengan
keberkahan. Itu saja harapan saya. Ya mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya dicatat sebagai amal soleh dan Allah kasih kemudahan dan keridhaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.